Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa tarakaha ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazihu anha illa halik. Amma ba'd. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan segala inayahnya, nikmatnya serta hidayahnya kita bisa berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama menuntut ilmu. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Ilmu merupakan hal yang sangat penting dan ini sering dinasihatkan. Bahkan seseorang tidaklah bisa melewati Ramadannya dengan baik kecuali juga harus dengan ilmu. Berapa banyak mereka yang sia-sia ibadahnya karena tidak memiliki ilmu, sehingga mereka mengatakan berarti banyak salah dalam saya melakukan ibadah karena tidak mengerti. Dan seseorang bisa semakin khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala karena ilmu. Innama yakhsyallahu min ibadihil ulama. Ini semua terjadi karena ilmu. Ma'asyiral mukminin, yang kedua salat salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya ilmu dan ilmu, sehingga para sahabatnya menjadi semakin menikmati hidupnya. Di tengah cobaan yang terjadi, mereka menikmati cobaan tersebut. Bahkan mereka bingung dan panik ketika cobaan itu tidak terjadi. Ini semua terjadi karena ilmu, pengaruh yang dahsyat di sini. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini mungkin kita libur dulu pembahasan tentang masalah kitab ad-da' wad-dawa. Kita beralih kepada yang mau datang, Ramadan. Ya, insyaallah kita akan bahas kitab ad-da' wad-dawa setelah Id, insyaallah bismillah. Kita bicara masalah Ramadan, persiapan. Ustaz, persiapan sekarang enggak telat tak? Nggak ada kata terlambat. Masih ada beberapa hari untuk kita mempersiapkan diri dengan baik. Dulu subhanallah, orang-orang yang alim, mereka mempersiapkan lama sekali untuk Ramadannya, bukan sebentar. Maka apa sih yang kita harus persiapkan? Kadang-kadang kita menghadapi musim aja persiapan. Menghadapi musim hujan persiapan. Orang kalau keluar waktu hujan, bawa payung. Kalau enggak persiapan, pakai jaket dan lain sebagainya. Ya. Ketika Ramadan datang, pedagang juga persiapan. Persiapan stok. Kenapa? Pasarnya lagi rame. Kita bisa persiapan itu, tapi kita nggak bisa persiapan Ramadan. Kita bisa mikirkan itu, tapi kita nggak bisa memikirkan bagaimana Ramadan dengan indah. Kita bisa hitung omset, tapi kita susah untuk memikirkan pahala. Ini suatu hal yang kadang-kadang kita sering ngerti. Maka nanti kita akan bahas juga tentang orang-orang yang tertipu di dalamnya. Kelihatannya persiapan tapi enggak, malah menghancurkan. Ya. Kelihatannya mereka mempersiapkan diri tapi enggak. Lisannya mengatakan saya bahagia bertemu dengan Ramadan, tapi amalnya
mengatakan saya tidak bisa bertemu dengannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Masyarul mu'min rahimakumullah. Kita akan bahas ini pelan-pelan. Ketika kita bicara masalah persiapan, yang pertama kali seseorang ketika menghadapi Ramadan atau ibadah apapun, makanya subhanallah, ikhlas. Kunci ikhlas pertama itu cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Cinta. Kita kalau nggak cinta, mau diimingi apapun juga nggak akan pernah gerak. Makanya kita juga harus apa? Senang sama Ramadan, nyambutnya bahagia. Kita cinta tuh sama amal yang ada di dalamnya. Makanya subhanallah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yunus ayat 58. Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Subhanallah. Ketika Allah bicara masalah keutamaan dan rahmat, ya, kadang-kadang yang kita pikirin pokoknya gimana caranya giliran ini subhanallah. Ya, ada seminar cara mendapatkan rezeki yang cepat dan banyak. Penuh langsung tuh seminar. Nah, giliran cara menggapai rahmat Allah, berapa baris? Kadang-kadang salah persepsi orang. Justru karena rahmat Allah kita bisa dapat keutamaannya. Kalau nggak karena rahmat Allah, orang nggak bisa bahagia dunia dan akhirat. Orang masuk surga gara-gara apa? Rahmat Allah. Illa ayyataqumadiyani Allah birahmati wa fadli. Coba kebayang nggak? Kecuali kata Rasulullah, Allah mencurahkan kepadaku rahmatnya dan keutamaannya. Makanya kemudian Allah mengatakan, katakanlah bifadlillahi wa birahmatihi, dengan keutamaan Allah dan rahmatnya. Fabidzalika falyafrahu, maka hendaklah kalian berbahagia. Tahu keutamaan dan rahmatnya, salah satu yang besar dan paling besar adalah Ramadan. Allah berikan dispensasi gede-gedean di situ. Huwa khairun mimma yajma'un, sampai Allah katakan, ya, Allah kasih rekomendasi itu jauh lebih baik daripada apa yang kalian kumpulkan. Kenapa? Karena orang ketemu Ramadan ada dua tipe. Tipe persiapan ibadah sama tipe persiapan kerjaan. Yang satu dagang persiapan, apalagi 10 hari terakhir, ini gede-gedenya ini. Lupa mau apa ntar dulu. Soalnya satu bulan keuntungannya bisa menuhin setahun. Pada Ramadan 1 bulan pahalanya bisa nutupin lebih dari 84 tahun. Ini yang dilupain sob. Kalau Allah nutupin kebahagiaan kita, menuhin tuh semuanya lebih dari 84 tahun, bukan bicara setahun loh. Maka yakin manusia yang berakal sehat mengatakan ini yang paling zen. Karena kalau sudah Allah cinta sama hambanya, Allah kasih hidayah, Allah jaga dirinya biar gak belok. Tapi dengan syarat mereka jadi beriman dulu. Kapan? Ini Ramadan di sini bukti keimanan seorang, kelihatan di situ. Makanya sampai dikatakan istilah Ramadan tuh syahrun hasad. Tahu? Bulan panen. Panen. Orang kadang-kadang petani giliran panen, senangnya luar biasa, dipersiapin sama dia. Tempatnya, ininya. Kenapa kita nggak bisa mempersiapkan Ramadan di bulan panen pahala? Apakah ada yang menjamin kita bakal bertemu dengan Ramadan dan kita bisa melakukan kebaikan dengan mudah tahun depan kalau kita nggak bicara sekarang? Makanya subhanallah, kata-kata ini kemudian ada tafsiran surat Yunus ini ayat 58. Bagaimana kemudian dikatakan bahagia? Zaman sahabat pun, ya, zaman Umar bin Khattab, ada orang yang kadang-kadang masih salah persepsi. Tapi Umar bin Khattab ngelurusin bagaimana sahabat itu dikasih petunjuk dengan dahsyat. Apa yang terjadi? Ada sebuah athar, ya, dari Ibn Abi Hatim. Ini terjadi athar ini, ya. Athar ini terjadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada waktu itu datang Kharaj, tahu Kharaj?
Kharaj itu pemasukan. Ya, dari mana? Dari Irak, daerah Irak. Ya. Ke Madinah. Kemudian ketika kharaj itu sampai kepada Umar bin Khattab, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu keluar bersama dengan pelayannya. Kemudian Umar menghitung ternak dari kharaj itu, ternyata jumlahnya jauh lebih banyak dari perkiraan. Ternyata banyak. Apa kata Umar? Maka Umar mengatakan alhamdulillah. Sedangkan pembantunya, pelayannya mengatakan, kata dia, wallahi hadza bifadlillahi wa rahmatih. Sebagaimana yang Allah katakan, bifadlillahi wa rahmatih, kul bifadlillahi wa rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Dia mengatakan ini pemasukan, ini keutamaan Allah dan rahmatnya. Padahal pemasukan bicara masalah dunia. Apa yang terjadi? Maka Umar ibn Khattab memotong pembicaraannya dengan mengatakan, bohong kamu. Kenapa? Karena ini bukanlah sebagaimana yang dikatakan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, qul bifadlillahi wa rahmatih. Karena semua ini adalah harta yang mereka kumpulkan. Karena Allah mengatakan apa? Huwa khairu mimma yajma'un. Itu jauh lebih baik daripada apa yang kalian kumpulkan. Benar kan? Allah mengatakan apa? Kadang-kadang manusia mengatakan, ya Allah ini semua karena keutamaan Allah. Bicaranya harta. Tapi mereka tidak mengatakan keutamaan Allah, bicara pahala. Berapa banyak orang-orang mengatakan subhanallah ini mukjizat, bicaranya bisnis. Tapi mereka tidak mengatakan ini mukjizat ketika mereka bisa melakukan amal soleh. Berapa banyak manusia yang mengatakan, menyadari ini merupakan karunia yang besar, ketika bicara masalah dia bisa melakukan amal soleh dengan baik dan bisa menikmati ibadah itu. Berapa banyak? Tapi berapa banyak orang yang mengatakan, oh subhanallah Allah cinta sama saya, Allah itu luar biasa sama saya, begitu bicara masalah dunia toh. Makanya sering orang ketipu. Yang disebut dengan keutamaan dan rahmat, kita dikasih kesempatan nikmati, mendekatkan diri sama Allah. Yaitu dia, nikmatin Ramadan. Bukan apa yang kita kumpulkan. Kita bicara tentang keutamaan Allah dan rahmatnya. Enggak, justru itu fitnah. Atau fitnah, ujian. Apa yang Allah kasih sama kita ini ujian. Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadisnya, innallaha ibtala abdahu bima atah. Dalam hadis Rasulullah dikatakan, sesungguhnya Allah menguji hambanya dengan apa yang Allah berikan. Diuji, pemberian bukan ini. Makanya Rasulullah mengatakan ujian. Tapi kalau kita bisa melakukan amal soleh, kita bisa taat, namanya keutamaan dan rahmat. Yang kedua, seorang gak bakal bisa nikmatin Ramadan kalau sebelumnya tidak banyak bertobat. Hubungannya apa? Kok harus bertobat? Berapa banyak kita? Jangankan Ramadan, ibadah yang setiap hari Allah wajibkan sholat. Begitu kita maksiat, sholat kita sama sekali tidak nikmat. Dilakuinnya terpaksa lagi. Mau berangkat ke masjid beratnya luar biasa. Adzan, masih adzan. Begitu qomat baru jalannya pelan lagi. Kadang-kadang kita berpikir seperti ini. Lalu bagaimana dengan kita menghadapi Ramadan? Maka penghalang kita yang paling besar dalam melakukan ketaatan sama Allah adalah dosa. Ini kenyataannya. Maka kemudian Allah SWT mengatakan apa? Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Subhanallah, Allah bicara masalah keberuntungan, Allah bicara masalah tobat dulu, tobat. Kata Allah apa? Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian semua. Semua. Allah bicara sama orang yang beriman lagi, bukan ayuhan nas, tapi orang mukmin.
Kemudian bicara, bertobatlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang beriman, supaya kalian beruntung. Beruntung dalam apa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mendekatkan diri kepada Allah butuh petunjuk, hidayah. Tanpa itu nggak bisa. Ya. Dan Allah sebutkan ini dalam surat An-Nur ayat 31. Maka yang kedua, Allah sebutkan dalam surat Al-Hasyr ayat 18 sampai 19. Ini lebih detail lagi. Allah menyebutkan dalam surat itu, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Allah bicara tentang masalah takwa. Apa itu? Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah seseorang memperhatikan apa yang bakal dibawa ke depan tuh. Dia cuman bawa amalan sekedar yang penting sah. Subhanallah. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, saya pernah bahas kemarin di masjid sebelah. Allah Subhanahu wa taala memiliki surga itu ada 100 tingkatan kata Rasulullah. 100 tingkatan. Satu tingkatannya, ke tingkatan berikutnya jauhnya seperti langit dan bumi. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah ditanya, hal yatazawwaruna ahli jannah. Wahai Rasulullah, apakah orang-orang ahli jannah itu saling ziarah? Iya. Tahu gimana caranya? Tingkatan yang atas datang ke yang paling bawah. Fayusallimun wa yuhayyun. Mereka kemudian mengucapkan salam dan saling mengucapkan selamat. Sudah saling bertemu. Kemudian apa? Dan kata Rasulullah, yang bawah nggak bisa ke atas. Kenapa? Karena amalannya yang kurang. Yang atas balik ke tempatnya, nikmatin. Yang bawah cuma bisa didatengin doang. Gara-gara apa? Amalannya kurang. Maka orang kalau bicara masalah yang penting sah, udah masalah mas sudah, nggak akan pernah ada semangat untuk dia untuk memperbaiki diri. Maka apa yang terjadi? Masuk surga sekedar ini selamanya bicara. Kita di dunia ngelihat teman kita yang dulu balengan jadi orang mabsud kata mereka. Kita mengatakan enak jadi fulan. Saya jalan di tempat terus. Nah kebayang kalau hidupnya sepanjang masa. Gak ada pindah, gak ada apa. Apa yang terjadi? Ini yang terjadi. Makanya Allah SWT mengatakan dari supaya kita sadar, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Tapi Allah juga mengatakan wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Jangan kayak orang-orang yang melupakan Allah, maka mereka mulai ngelupain dirinya sendiri. Kenapa? Karena mereka mengatakan dalam perkara ibadah, mereka nggak menikmati ibadah itu tetap aja dijalani dan tidak mencari penyebabnya. Maka seakan-akan mereka melupakan diri mereka sendiri. Kenapa? Karena mereka melupakan Allah, nganggep ibadah nanti, menunda sesuatu hubungannya sama Allah, seakan-akan mereka selamat, padahal enggak. Kayak mereka mulai terlupakan. Pelan-pelan ngelakuin kesalahan enggak sadar. Ngelakuin dosa enggak ngerasa dosa. Ini orang-orang yang kemudian Allah lupakan mereka gara-gara mereka melupakan Allah SWT. Akhirnya apa? Datang Ramadan kayak biasa tahun lalu dan sebelumnya. Tidak ada perubahan sama sekali. Giliran kerjaan omset turun, bingung, stres. Tapi mereka gak pernah bingung giliran amalnya sekedar. Ada orang yang mau kerja yang penting dapat duit 1.000 rupiah. Ada yang mau gitu? Wallahi gak ada yang mau. Tapi kenapa seseorang melakukan ibadah mereka berpikir tentang sekedar pahalanya? Kalau mereka berpikir tentang masa depan akhirat, mustahil mereka bisa melakukan itu.
Caranya kita ngelakuin ketaatan, sering-sering bisa tobat, maka kita bisa menikmati ibadah. Allah kasih caranya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Kahfi ayat 28. Allah berfirman, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha." Caranya kumpul sama orang-orang yang benar. Sering-sering ke masjid. Kenapa? Bersabarlah kalian bersama orang-orang yang menginginkan ridha Allah, wajah Allah. Yang mereka berzikir pagi sama sore, terus tiap hari. Tapi apa? Wala ta'du ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Tapi jangan kumpuli orang-orang yang kepengen cuman dunia. Berpaling dari orang baik ke orang urusan yang mikirin tiap harinya gimana kerjaan. Akhirnya kita juga lupa juga. Maka kalau kita mau bicara, Ustaz, dunia itu penting untuk kita mencapai akhirat, bukan untuk ngejar utama dunia. Kadang-kadang Allah berikan kita tapi kita nggak pandai bersyukur, kita akan lupa sama akhirat. Hanya orang-orang yang serius tentang akhirat yang mereka pandai bersyukur tentang dunianya. Itu maksudnya. Tapi ini enggak dibalik. Kadang-kadang ya, dalil mengatakan dunia penting itu dibawa kemana-mana. Dunia penting sehingga menjadikan bela diri mereka seakan-akan melupakan akhirat suatu yang benar. Jadi kayak apa? Ajang pembelaan, pencari pembenaran. Maka apa yang terjadi? Ibadahnya nggak ada yang nikmat sekalipun. Setiap selesai sholat langsung pergi. Apakah ini yang disebut dunia penting? Gak sama sekali. Maka kemudian Allah mengatakan nih, orang-orang kalau sudah nyemplung ya, bicara masalah dunia tok dalam hidupnya teman-temannya dengan cara yang sama, Allah mengatakan wala tuti man aghfalna qalbahu wattaba ahwahu wa kana amruhu furuta. Pasti sudah. Ujung-ujungnya apa? Jangan engkau taati orang-orang yang kami lalaikan hatinya. Gara-gara apa? Mereka lalai sama Allah. Ketika mereka bermaksiat, datang Ramadan, ingat, enggak. Oh, tahun depan sudah. Sekarang kayaknya susah. Selalu dalilnya seperti itu. Makanya dikatakan apa? Jangan engkau ikutin. Lu Ustaz, saya kalau kemudian nggak sama dia nanti kemudian saya cap sombong gimana? Kita mau minta cari ridho Allah apa manusia? Berapa banyak manusia berdalil mengatakan saya takut dimusuhin orang, kita terjerumus ke dalam kesalahan yang semakin dalam. Sehingga Allah murka sama kita, hidup kita semakin berantakan dan mereka nggak ada satupun yang bisa nolong. Yang katanya kita takutin tuh, mereka justru mendiamkan kita. Kenapa? Cuman Allah yang bisa nolong kita. Maka kita harus pahami. Allah mengatakan jangan ikuti orang-orang yang kami lalaikan hatinya. Wattaba hawahu. Kenapa? Karena mereka ngikutin nafsu. Gak bakal nasihatin kita tentang kebenaran. Gak akan nasihatin kita sholatlah, doa, gak akan. Kenapa? Wa kana amruhu furuta. Karena perkaranya sudah melampaui batas. Mereka sudah keluar jalur. Karena keluar jalur tersebut menjadikan mereka tidak pernah menasehati tentang perkara akhirat sama sekali. Karena bagi mereka ibadah merupakan beban hidup. Yang enak adalah bebas, tidak terikat. Karena bicara hawa nafsu. Makanya berapa banyak orang-orang yang kemudian datang Ramadan, ya gak boleh makan, gak boleh gini, gak boleh gitu. Berarti hal yang kedua, kalau kita nggak bertobat, mustahil kita bisa menikmati hal tersebut. Bahkan ketika kita sudah terjerumus ke dalam kemaksiatan yang dalam dan kita nggak bisa menikmati ibadah, yang lebih parahnya hal yang ketiga apa? Rasulullah mengatakan, wa innar rajula la yuhramar rizqa bidambin yusibu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan tidaklah seseorang Allah halangi rizkinya. Tahu dihalangi rizkinya? Keberkahannya dicabut.
dapat duit tiba-tiba ini dia nggak bisa menikmati hidupnya. Allah halangi itu tutup gara-gara dosa yang dia lakukan. Orang yang seperti ini kepingin enak, kepingin bebas, tambah gak enak, hancur hidupnya. Kalau kita tahu dan sadar, setelah Allah subhanahu wa ta'ala, setelah Allah ngasih kitab kita, baru tahu ternyata kita ngelakuin semua hidup berantakan. Kita bakal jadi orang yang mengatakan, kenapa saya dulu hidup? Sebagaimana perkataan orang kafir, wa amma man utiya kitabahu bisimali. Mereka mengatakan apa? Ya laita lam uta kitabiyah wa ma adri ma hisabiyah. Ya laitaha kanatil qadiyah. Seandainya saya mati. Bayangin, mereka ngomong apa? Seandainya saya mati. Padahal waktu kita hidup bicara mati, jangan bicara sekarang, anak sih banyak dosa dan sebagainya. Kita paling takut mati. Tapi ketika di akhirat, setiap manusia di saat itu ketika menerima kitab dari tangan kirinya, mereka semua ngarepin cuma satu, mati. Seandainya saya bisa mati, tapi gak bisa. Berbalik setelah mereka melihat hancurnya hidupnya. Ma'asyarul mu'min rahimakumullah. Hal yang ketiga, dalam mempersiapkan Ramadan, doa. Imam Ibn Rajab Al-Hambali menjelaskan di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, disebutkan kanu yad'una Allah Ta'ala sittata ashhur ayyuballighum Ramadan. Mereka dulu ya, mereka berdoa 6 bulan untuk nyampe ke Ramadan. 6 bulan mereka mengatakan, ya Allah, balighna Ramadan, sampaikan kami ke Ramadan. Terus wa yad'unahu sittata ashhur ayyastaqbil minhum, dan 6 bulan berikutnya mereka berdoa sama Allah untuk Ramadannya diterima. 6 bulan, bukan sebulan 2 bulan, bukan sehari 2 hari. Kenapa? Karena di saat itu setiap orang ketika Allah kasih rahmatnya, Allah kasih dispensasi gede-gedean. Kita bisa bayangin, mereka ngerasa butuhnya luar biasa. Ini yang disebut dengan kenikmatan ibadah, keseriusan. Nabi Ibrahim yang disebut kekasihnya Allah habis bangun Ka'bah apa? Berdoa sama Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Habis bangun Ka'bah berdoa, ya Allah terima dari kami. Ketika Allah cinta sama hambanya, Allah sadarkan hambanya untuk minta supaya ibadahnya diterima. Namun ketika Allah benci sama hambanya, Allah gak akan pernah sadarkan hambanya tentang ibadahnya, bahkan berpikir tentang pahalanya. Ya, pegang ini. Maka kemudian mereka ulama salaf, orang-orang terdahulu, mereka berdoa sebelumnya 6 bulan supaya sampai ke Ramadan, dan setelahnya 6 bulan berdoa supaya diterima Ramadannya. Kemudian Ibn Rajab Al-Hambali menjelaskan juga di antara sebagian sahabat ketika datang Ramadan mereka berdoa. Apa doa mereka? Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala.
Doa mereka, ya Allah, antarkan aku hingga sampai ke Ramadan. Antarkanlah Ramadan kepadaku dan terimalah amalan-amalanku di bulan Ramadan. Terima ya Rabb. Mereka minta 3 hal. Sampaikan diri kami ke Ramadan, sampaikan Ramadan kepada kami, dan terima amal kami di bulan Ramadan. Ini persiapan mereka. Belum sampai Ramadan mereka persiapan berdoa ini. Kenapa? Karena inginnya dan bahagianya. Sebentar lagi Ramadan. Sebentar lagi Allah akan buka pintu surga. Sebentar lagi Allah banyak ampuni. Allah akan tutup pintu neraka, jauhkan dari api neraka. Allah berikan pahala besar-besaran. Itu yang mereka pikirkan. Yang keempat, bahkan sebelum datang Ramadan mereka banyak membaca Quran, mempersiapkan dengan sering baca Quran sebelum datangnya Ramadan. Karena waktu Ramadan mereka akan lebih banyak lagi. Kita bicara saya akan baca Quran di Ramadan. Sekarang kita belum mulai membaca. Bagaimana kita bisa senang dan sering bisa baca Quran? Ibadah mendekatkan diri itu butuh bangun mental. Coba dulu kita nggak pernah dengar pengajian, sekarang terbangun dengan sering dengar pengajian, diri kita juga berubah. Mulai ngerti rasa takut, mulai ngerti bagaimana keutamaan Allah, mulai menyadari dan sering bersyukur. Butuh waktu nggak itu? Butuh. Apakah kemudian sehari langsung jadi? Jawabannya enggak. Bagaimana kita bisa menikmati suatu ibadah kalau kita tidak mempersiapkan hal tersebut? Maka kemudian ada beberapa ulama salaf. Yang pertama adalah Salamah Ibn Kahil. Dia mengatakan apa? Kana yuqalu syahr Ramadan syahrul qurra. Dia mengatakan dulu bulan Ramadan itu disebut bulan para pembaca Quran. Jadi kalau ketemu rumah-rumah semua baca Quran. Setiap selesai sholat baca Quran. Mereka menikmati bacaannya. Terus. Yang kedua, Amr ibn Qais. Idza dakhala syahr Ramadan ughliqal hanutah wa tufraq liqira'atil Quran. Subhanallah. Gampang memang. Kata dia apa? Amr ibn Qais ketika masuk bulan Ramadan, masuk bulan Sya'ban, tokonya ditutup. Ngapain? Mulai buat baca Quran. Persiapan buat Ramadan. Pertanyaannya, orang toko ditutup di bulan Sya'ban, dapat gimana rizkinya? Allah kasih, tetap mereka bisa hidup. Kalau mereka semakin sengsara, mustahil mereka punya kebiasaan ini, mustahil. Manusia ini adalah orang yang nggak mau rugi. Manusia adalah orang yang perhitungan. Tapi perhitungan mereka ketika mereka selalu sama Allah Subhanahu Wa Taala, minta sama Allah, maka Allah kasih keuntungan yang besar dunia dan akhirat. Bisa mereka hidup, bukan bisa lagi karena nikmatnya tiap tahun mereka hidup sama terus. Apakah mereka teriak, keluarga saya gimana? Buktinya cukup. Subhanallah. Saya kepingin kasih ilustrasi sedikit. Tahu nggak kenapa selama ini kita sering stres, terutama masalah kerjaan? Penyakitnya cuma satu. Apa itu? Sering seseorang mikirin yang depan, jauh lagi. Bulan depan, minggu depan, tahun depan. Sedangkan mereka tidak menyadari apa yang mereka lewati. Ketakutan mereka yang depan, padahal subhanallah begitu mereka jalani hidup, ketakutannya gak seperti itu. Kenyataannya gak seperti itu. Nanti bulan depan gimana? Ya, bulan depan itu urusan Allah, bukan urusan kita.
Ketika kita mempersiapkan bulan depan, tiba-tiba belum sampai bulan depan Allah cabut nyawa kita. Sedangkan kita persiapan dunia dan kita lupa akhirat. Apa yang akan kita katakan? Apakah kita akan mengatakan, jangan dulu? Malaikat gak pernah menunggu untuk seorang mengatakan jangan dulu. Lah, maka sering ketakutan, stres kita terjadi karena kita mikirin urusan Allah SWT. Tapi kita tidak memikirkan apa yang hari ini kita lakukan. Hari ini kita sudah melakukan apa? Itu gak kita pikirin. Selalu depan. Manusia punya cita-cita, tapi bukan menentukan hidupnya. Mereka boleh bercita-cita, tapi tidak menentukan, mentargetkan sesuatu yang bukan urusannya. Takdir urusan siapa? Allah. Rizki urusan siapa? Allah. Manusia disuruh minta. Kita lupa minta, tapi kita seakan-akan memplanning, seakan-akan takdir itu terjadi karena sesuai planning kita. Jawabannya enggak. Berapa banyak sesuatu yang kita rencanakan ternyata keluar dari rencana. Dan berapa banyak sesuatu yang kita nggak rencanakan ternyata Allah berikan lebih dari yang kita rencanakan. Jelas di sini. Orang mukmin nggak sepantasnya memikirkan tentang bulan depan bagaimana. Harusnya apa? Menjalankan hidup berdoa sambil usaha. Hari ini lakukan yang terbaik. Besok lakukan lebih baik lagi. Terus apa yang hari itu Allah berikan kepada dia hidupnya, maka persiapkan hidupnya tiap hari. Itu orang mukmin. Maka hidupnya jadi apa? Rapi. Dunia dan akhiratnya baik, berjalan di bawah ridha Allah. Makanya Allah katakan apa? Bukan pengangguran mereka. Fa idza faraghta fansab. Wa ila rabbika farghab. Semua dasarannya ngelakuin amalan satu ke amalan berikutnya karena Allah. Bangunlah dasaran karena cinta sama Allah. Ini yang benar. Bangun hari-harimu. Bukan minggu depanmu atau bulan depanmu dengan kita mikirkan sesuatu yang kayak kita belum tentu hidup di depan. Tapi yang jelas hari ini itu yang kita bangun. Planning boleh, tapi kita tidak menentukan hasil. Itu orang yang bertawakal. Pernah orang bertawakal dikatakan menentukan hasil. Minta ya Allah beri saya rezeki, tapi kasih sekian ya. Tawakal bukan itu? Lah. Jelas ini. Yang berikutnya dikatakan waqala Abu Bakar Al-Bakhili. Al-Bakhili dia mengatakan syahrul Rajab, syahrul zar. Perhatikan ini lebih detail lagi. Bahwasanya bulan Rajab bulan menanam. Kemudian wa syahrus Sa'ban, syahrus saqiyun zar. Bulan Sa'ban bulan menyirami. Wa syahrul Ramadan syahrul hasad zar. Bulan Ramadan bulan manen. Persiapannya kapan? Dari paling enggak bulan Rajab. Ustaz, enggak ada kata terlambat. Beberapa hari ini perbaiki luar biasa. Berpikirlah ya Allah, Ramadan, sampaikan diriku ke Ramadan. Kalau kita enggak minta sama Allah, kita akan menyesal kalau ternyata nyawa kita nggak sampai ke situ. Karena dikatakan ulama salaf al-yaumi fid duri ghadan fil qubur. Hari ini di rumah, besok bisa jadi kita di kuburan. Gak ada yang tahu. Berapa banyak sekarang kita ngobrol sama teman kita sebelah, besok dia pindah tempat, kita yang menziarahi. Ma'asyarul mu'min rahimakumullah. Yang keempat, yang kelima, yakinlah Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak keutamaan di bulan Ramadan. Di dalam hadis qudsi Rasulullah SAW mengatakan, ya, kata Rasulullah SAW, hadis qudsi Allah mengatakan, kullu amal ibnu Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi wa shaumu junnah. Setiap amalan ibnu Adam adalah
untuknya kecuali puasa. Sesungguhnya itu adalah milikku dan aku yang akan langsung memberikan pahalanya. Dan puasa merupakan perisai. Perisai dari apa? Dari api neraka. Banyak lagi. Yang terakhir, yang keenam, modal besar untuk masuk ke dalam bulan Ramadan adalah sabar. Makanya subhanallah, Rasulullah mengatakan di dalam hadisnya, kata Rasulullah, laisa ata'an ausa wa ahsan minas sabr. Enggak ada pemberian yang lebih baik dan yang lebih luas daripada kesabaran. Kuncinya di situ. Kenapa? Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada 3 lafaz hadis. Yang pertama, saumu syahrus sabr wa thalathati ayyam min kulli syahr saumud dahr. Kata Rasulullah, puasa bulan sabar. Bulan sabar maksudnya apa? Bulan Ramadan. Itu disebut kata Rasulullah bulan sabar. Kemudian 3 hari dalam setiap bulan, puasa apa ini? Ayyamul bid, seperti puasa setahun. Di lafaz berikutnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga, asyaumu syahrus sabr wa thalatha ayyam min kulli syahr yudhibna wahar as-sadr. Dikatakan puasa di bulan sabar dan 3 hari setiap bulannya, maka akan menghilangkan penyakit hati. 2. Yang ketiga, ya, juga dijelaskan tentang perkara ini, ya, oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi, tentang ketika manusia, ya, menghadapi yang disebut dengan kesabaran, ya. Manusia menghadapi kesabarannya ini ada 3 tipe, bahkan 4 kayaknya seperti ini. Kita bicara 3. Fal insanu minna idza ghalaba sabruhu ba'ith al-hawa wa syahwa iltahaqa bil malaikah. Kalau manusia di kita ini, ya, ketika mampu membendung hawa nafsunya dan syahwatnya, ya, mengarahkannya dengan kebaikan, maka dia kayak malaikat. Yang kedua, wa idza ghalabal ba'ithul hawa wa syahwa sabrah iltahaqa bisyayatin. Kalau ternyata kesabarannya terkalahkan sama syahwatnya, sama hawa nafsunya, maka dia kayak setan. 3. Wa idza ghalabal ba'ithu tabi'ahu min akli wasyarab wal jima' sabrahu iltahaka bil bahaim. Kalau ternyata kesabarannya terkalahkan sama kesenangannya. Apa itu? Bukan nafsu, tapi makan, minum, urusan suami istri. Kata dia, ya Allah, lapar. Coba, sudah kuat tak makan aja. Kata dia, Pak, ini kayak binatang ternak. 3 tipe. Tipe yang keempat, yang terakhir, ya, dijelaskan Ibnu Rajab Al-Hambali menjelaskan tentang kesabaran, ya. Kesabaran adalah yang paling utama. Kesabaran yang paling utama adalah puasa. Jadi kita bicara kesabaran nih, mengarahkan orang bisa luar biasanya sabar ketika dia bisa sabar dalam puasanya. Kenapa? Karena puasa telah menggabungkan 3 bentuk kesabaran sekaligus. 3. Yang pertama, bentuk kesabaran dalam ketaatan sama Allah. Ya, yang kedua, ya, bentuk kesabaran dalam menjauhi kemaksiatan. Kata Rasulullah apa?
man lam yada qaula zur wal amalu bihi falillahi hajatan bi ayyada ta'amahu wa syarabah. Dikatakan barang siapa yang tidak menjauhi perkataan jelek dan mengamalkannya, maka Allah nggak butuh sama makan minumnya. Hausnya tadi nggak butuh. Makanya kemaksiatan. Yang ketiga adalah mereka sabar dalam meninggalkan syahwatnya. Sementara jiwa cenderung untuk arah ke sana, tapi dia bendung terus. Salah satunya apa? Kadang-kadang yang kita, subhanallah, kita dalam posisi puasa, tapi kita nggak bisa kemudian membendung masalah ini. Masalah apa coba? Masalah ketika kita marah. Ya enggak? Puasa orang tambah emosi. Kenapa? Bukannya gak telat istri sibuk. Ya Allah, dari pagi kemana aja sih? Ini puasa loh. Tambah naik. Makanya kemudian Rasulullah SAW mengatakan tentang masalah nih, ya, dirinya yang kemudian gak bisa mengendalikan tadi. Caranya gimana? Rasulullah ngasih solusi. Kata Rasulullah SAW, wa idza kana yasumu saumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab. Jika salah seorang di antara kalian sedang berpuasa, jangan bicara kotor, jangan pula bertindak jahil, kebodohan, kesalahan, maksiat. Kenapa? Fa in sabbahu ahadun, kalau ada orang yang menghina dia, au qatalahu, atau mau bunuh, maka hendaklah dia mengatakan inni mru'un shaim, saya sedang berpuasa. Loh Ustaz, itu enggak nunjukin riya ta? Jangan salah pengertian. Syekh Saleh Al-Fauzan, Ibn Fauzan Al-Fauzan, dia menjelaskan dengan luar biasanya. Dia mengatakan Rasulullah mengajarkan apabila kita dihina dan dimaki orang, diajak berantem, ya, agar kita tetap bersabar, menahan diri, menyampaikan kepada lawan bicara dengan kata-kata saya sedang berpuasa, sehingga lawan bicara kita tahu kita tidak membalas kedolimannya bukan karena kita lemah dan gak mampu, tapi kita sedang bersikap hati-hati dan bertakwa sama Allah. Kita jaga keimanan kita dan kita sedang hidup menjaga hubungan sama Allah, bukan kita lemah. Maka kata-kata itu menyadarkan lawan kita bahwa sesungguhnya saya bukan orang yang lemah, tapi saya menahan ini karena Allah. Satu. Yang kedua, menyadarkan diri kita bahwa sesungguhnya kita sedang berpuasa. Jangan pernah hancurkan puasa kita dengan kita balas. Ini hikmah kenapa kita mengatakan saya sedang berpuasa. Nasihatin kita dan orang yang zalimin kita, dua pihak. Jelas di sini. Maka insya Allah Ramadan kita akan kita lewati dengan mudah, insya Allah biiznillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan Ramadan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bertakwa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang mempersiapkan Ramadan dengan baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima Ramadan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan amal-amal di bulan Ramadan sebagai pemberat di akhirat kelak, sehingga Allah memanggil kita semua dari pintu puasa dan kita berbahagia dengan amalan tersebut. Dan yang akhir, mudah-mudahan Allah menutup hidup kita dengan husnul khatimah. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.